Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tia Stuti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi belajar dan pembelajaran, masalah-masalah yang terjadi dalam proses pembelajaran, serta solusinya. Langsung saja, yang pertama yaitu definisi belajar. Belajar merupakan suatu proses di mana seseorang berubah tingkah lakunya setelah ia berinteraksi dengan lingkungannya. Di sini, lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan kelas dalam proses pembelajaran yang akan menambah pengetahuan, keterampilan, maupun sikap peserta didik. Selanjutnya yaitu pengertian pembelajaran. Pengertian pembelajaran menurut Hamalik tahun 2007 halaman 77 ia mengatakan bahwa pembelajaran adalah suatu sistem di mana suatu keseluruhan yang terdiri atas komponen-komponen tertentu yang saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Suatu keseluruhan itu sendiri untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya. Berdasarkan definisi menurut Hamalik, maka pembelajaran merupakan suatu proses interaksi antara guru dengan peserta didik untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam proses pembelajaran. Nah, tujuan ini menunjuk kepada kurikulum yang telah berlaku. Selanjutnya, saya akan memaparkan masalah-masalah yang sering terjadi dalam proses pembelajaran pada siswa dan solusinya. Yang pertama yaitu motivasi belajar. Motivasi belajar ini merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam proses pembelajaran karena mampu memberikan dorongan kepada peserta didik agar tetap semangat dalam belajar. Akan tetapi sebaliknya, jika peserta didik ini memiliki motivasi belajar yang rendah, maka ia akan cenderung malas sehingga sulit untuk memahami materi yang telah disampaikan oleh guru. Kemudian, apa saja sih penyebab atau faktor yang menyebabkan motivasi belajar peserta didik yang rendah ini? Yang pertama yaitu guru kurang memberikan motivasi belajar kepada siswa. Yang kedua, siswa merasa bosan atau bahkan tidak menyukai suatu metode belajar yang dilakukan oleh guru. Yang ketiga, siswa tidak menyukai mata pelajaran tertentu. Dan yang keempat, siswa memiliki motivasi belajar yang rendah di dalam dirinya sendiri. Kemudian, solusi yang dapat dilakukan untuk dapat meningkatkan motivasi belajar yang rendah ini, pertama, guru harus memiliki metode dan kegiatan belajar mengajar yang beragam, sehingga peserta didik tidak merasa bosan dan jenuh terkait metode belajar yang itu-itu saja. Kedua, peserta didik harus diarahkan menjadi peserta yang aktif. Hal ini sesuai dengan kurikulum 2013, di mana proses pembelajaran itu berpusat kepada siswa dan guru berperan sebagai fasilitator dan mediator saja. Namun, ini masih menjadi kendala karena peserta didik masih memiliki minat baca yang rendah, sedangkan sistem pembelajaran ini mendukung agar peserta didik itu tidak mengandalkan pembelajaran terhadap guru. Nah, untuk itu, peserta didik harus meningkatkan minat baca di dalam dirinya dengan cara memiliki komunitas atau kelompok belajar untuk dapat meningkatkan daya minat bacanya. Dan yang kedua, peserta didik pun harus pandai-pandai memanfaatkan waktu luang untuk membaca. Yang ketiga, yaitu harus menciptakan suasana kelas yang kondusif. Nah, suasana kelas yang kondusif ini mampu mendukung guru maupun peserta didik untuk tercapainya suatu tujuan pembelajaran yang diharapkan. Yang keempat yaitu guru harus memberikan tugas yang proporsional. Tugas yang proporsional ini di mana guru tidak mengandalkan nilai dalam tercapainya tugas tersebut, namun bagaimana pemahaman dan penguasaan materi yang telah disampaikan. Yang kelima yaitu pemberian reward. Pemberian reward ini merupakan suatu bentuk apresiasi terhadap prestasi dan kerja baik pada peserta didik, sehingga mampu meningkatkan motivasi belajar yang tinggi terhadap peserta didik. Yang keenam yaitu kenali minat dan bakat peserta didik. Nah, ini merupakan hal yang penting karena ketika guru mampu memahami perbedaan minat dan bakat pada peserta didik, maka guru tidak akan membeda-bedakan terkait siswa yang pintar dengan siswa yang kurang pintar. Sehingga guru akan memberikan perhatian yang sama terhadap siswa di dalam kelas. Permasalahan selanjutnya yang terjadi dalam proses pembelajaran yaitu rendahnya pendidikan karakter di dalam kelas pada peserta didik. Pendidikan karakter merupakan suatu hal yang sangat penting untuk meningkatkan karakter dan moral peserta didik. Seperti yang kita ketahui saat ini, permasalahan-permasalahan pendidikan yang mencerminkan rendahnya karakter pada peserta didik mulai menjadi suatu perhatian. Dimulai dari peserta didik yang sering mencontek, perilaku tidak jujur, kemudian bullying, hingga kasus kekerasan dan penganiayaan terhadap guru.
Ini menjadi suatu hal yang perlu diperhatikan oleh setiap komponen pendidikan untuk menciptakan generasi-generasi muda yang berkualitas dan memiliki karakter yang baik. Untuk itu, pendidikan karakter sangat perlu ditanamkan pada peserta didik, dimulai dari guru sebagai role of model yang harus memberikan contoh-contoh perilaku positif untuk dapat ditiru oleh peserta didik. Selanjutnya, guru pun harus menanamkan nilai-nilai moral karakter yang baik kepada peserta didik dalam proses pembelajaran, dan bukan hanya saja memberikan pengertian deskriptif terkait suatu mata pelajaran. Masih banyak permasalahan-permasalahan lain dalam proses pembelajaran yang perlu mendapatkan perhatian dan solusi terbaik. Hal ini untuk mewujudkan kualitas pendidikan dan generasi muda yang berkualitas. Tentunya diperlukan kerjasama dari semua komponen pendidikan, dari mulai guru, peserta didik, pemerintah, orang tua, dan seluruh komponen lainnya untuk ikut andil dalam meningkatkan proses pembelajaran dan pendidikan yang baik. Sekian yang dapat saya sampaikan, dan mohon maaf jika terdapat kekeliruan. Terima kasih.